Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pattern speech atau word classes. Nah, pada video-video sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai pattern speech yang berupa verb sama noun. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai pattern speech tahap selanjutnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa yang namanya pattern speech terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama adalah verb, yang kedua adalah noun, yang ketiga adalah pronoun, yang keempat adalah adjective, kemudian ada adverb, ada conjunction, ada preposition, dan juga interjection. Nah, dari kesemuanya pattern speech ini kita sebut dengan istilah 8 pattern speech. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pattern speech yang ketiga yang kita sebut dengan sebutan pronoun atau kata ganti. Nah, untuk pronoun atau kata ganti, nanti istilah lainnya adalah kata ganti benda. Nah, pronoun itu nanti bisa dilihat dari sisi kinds-nya atau jenis. Yang kedua adalah dari sisi position atau function, fungsi dalam sebuah kalimat. Nah, pronoun itu sendiri adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat. Jadi, dia itu fungsinya menggantikan posisi daripada kata benda itu sendiri. Contoh dari kata ganti yang paling sering muncul itu adalah I, you, we, they, he, she, atau mungkin it. Nah, itu adalah kata ganti benda yang disebut dengan istilah pronoun. Nah, kita akan kupas satu persatu dari pronoun berdasarkan jenisnya atau kinds-nya. Pronoun berdasarkan jenisnya itu nanti ada personal pronoun, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun, ada demonstrative pronoun, ada reciprocal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, dan yang terakhir adalah relative pronoun. Itu adalah jenis-jenis dari pronoun itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah pronoun yang berupa personal pronoun. Nah, personal pronoun itu nanti ada yang istilahnya adalah the first persons, yang kedua adalah the second persons, dan yang ketiga adalah the third person. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau the first persons berarti istilah lainnya adalah speaker-nya, berarti orang pertama. The second persons itu adalah orang kedua atau listener-nya. Kemudian yang terakhir adalah the persons atau orang yang dibicarakan, orang ketiga tunggal. Biasanya disebut seperti itu, orang ketiga. Nah, untuk the first persons itu ada yang disebut dengan istilah I dan juga we. Itu adalah jenis yang pertama disebut the first persons. Yang the second contohnya adalah I go to the cinema. I di situ disebut dengan istilah the first persons. Dia adalah kata ganti orang pertama. Terus kemudian ada we, kata ganti orang kedua. Kemudian ada yang the second persons, berarti listeners, yaitu you. Contohnya adalah you go to the cinema. Nah, you-nya di situ disebut dengan sebutan the second persons, berupa pronoun. Yang ketiga adalah the persons, ada he, she, it, atau they. Contohnya adalah he goes to the cinema, she goes to the cinema, dan juga they go to the cinema. He, she disebut dengan istilah lainnya atau populernya disebut orang ketiga tunggal. Nah, they ini orang ketiga tetapi yang jamak. Itu adalah yang pertama, personal pronoun. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah possessive pronoun. Yang ketiga tadi yang disebut dengan istilah reflexive pronoun. Contohnya possessive pronoun itu adalah mine, yours, ours, theirs, his, hers, atau its. Kalau reflexive pronoun itulah menggunakan myself, yourself, atau yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, dan itself. Apa perbedaan antara self dan selves? Di situ yang membedakan adalah tunggal dan jamaknya. Contohnya myself itu menunjukkan bahwa tunggal. Yourself sama yourselves
itu adalah jamak, tunggal dan jamak. Jadi perbedaannya adalah antara jamak dan tunggal. Nah, contoh sederhananya adalah personal pronoun itu bisa masuk, jadi yang poin pertama tadi, personal pronoun itu bisa diposisikan subjek ataupun objek. Contohnya adalah I, objeknya adalah me. Nah, yang possessive pronoun itu adalah mine. Yang perlu kita perhatikan adalah adjektif di sini. Jadi ada istilah possessive pronoun, ada possessive adjective. Possessive adjective ini tidak masuk ke ranahnya pronoun, dia masuknya adalah ke adjektif itu sendiri. Dan terakhir adalah myself atau reflexive pronoun. Ini adalah contoh-contoh yang digunakan dari ketiga poin pronoun tersebut yang paling sering sekali muncul. Contohnya adalah I meet you. Ada kata I, ini posisinya sebagai subjek. Kemudian you-nya ini posisinya sebagai objek. Kita lihat di tabel sebelah. You ini sebagai objeknya. Tetapi ketika I ini dirubah menjadi objek, berubah menjadi me, bisa kita perhatikan pada tabel sebelah. Jadi objeknya I menjadi me. You meet me. They meet us. We meet them. Dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa membuat contoh yang lumayan panjang, yaitu I bring my book by myself because it is mine. Yang saya garis bawah dan miring ini menunjukkan bahwa dia adalah pronoun. I ini adalah pronoun yang posisinya sebagai subjek. Loh, bagaimana dengan my di sini? My di sini dia bukan berposisi sebagai pronoun, melainkan dia sebagai adjektif. Istilahnya adalah possessive adjective. Nah, myself ini disebut dengan sebutan pronoun, myself. Terus kemudian it ini juga pronoun. Dan yang terakhir adalah mine disebut dengan sebutan pronoun. Ini yang disebut possessive pronoun. Terus selanjutnya ada lagi pronoun yang disebut istilahnya atau pronoun yang keempat, demonstrative pronoun. Yang kelima adalah reciprocal pronoun. Yang keenam adalah interrogative pronoun. Untuk demonstrative pronoun itu nanti ada yang bersifat singular, nanti ada yang disebut dengan sebutan plural. Jadi demonstrative pronoun itu ada yang singular, ada yang plural. Bisa kita lihat contoh di sini. Singular itu hanya menggunakan this atau that. Perbedaan antara this sama that, this itu dalam bahasa Indonesianya disebut ini. Kalau that itu. Nah, karena dia singular, maka dari itu look-nya pakai S. This looks better. Ini terlihat lebih baik. That is beautiful. Itu indah. Jadi that-nya itu menunjuk ke sesuatu hal. Menggantikan kata tunjuk yang disebut dengan sebutan demonstrative pronoun. Kalau plural, yang namanya awalnya adalah this berubah menjadi this. This look better. Berarti ininya plural. Kita tunjuk ke sesuatu hal, this demonstratif itu adalah kata ganti tunjuk. Those-nya adalah itu tetapi bersifat banyak atau plural, are beautiful. Itu contoh dari demonstrative pronoun. Yang kelima, reciprocal pronoun. Ini menunjukkan timbal balik. Ada istilah each other dan juga one another. Perbedaannya apa? Bedanya adalah kalau each other itu kalau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah satu sama lain. Tetapi kalau each other itu dua hal. John and Betty berarti ini dua hal. John sama Betty love each other, saling mencintai. Berarti menunjukkan bahwa John and Betty ini saling mencintai satu sama lain. Tapi dua hal, John and Betty saja. Tetapi kalau one another ini banyak hal. We must help one another. We-nya berarti tidak hanya dua orang, tetapi lebih daripada dua orang. We must help one another. One another ini adalah reciprocal yang menunjukkan kata saling, tetapi lebih daripada dua hal atau dua orang. Nah, yang keenam ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun itu adalah who, whom, what, whose, sama which. Bedanya who itu menggantikan subjek, menunjukkan pertanyaan interrogatif itu.
Who did it? Siapa yang melakukan ini? Jadi who ini menggantikan posisi subjeknya. Kita menanyakan subjek. Kalau whom menanyakan objek. Whom do you visit? Jadi whom ini adalah menggantikan objek tersebut yang kita tanyakan. What are you doing? Nah, what ini adalah interrogative pronoun, menggantikan posisi yang kita tanyakan. Apa yang kamu lakukan? Whose is this? Milik siapa ini? Whose itu menunjukkan bahwa dia adalah interrogative pronoun. Which do you want? Which ini adalah interrogative pronoun. Kemudian yang ketujuh ada istilah indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu konteksnya ada yang indefinite persons. Contohnya adalah yang menggunakan kata body, one maupun think. Tetapi perlu kita amati kata every, any, no sama some. Kita lihat dan kita perhatikan every tambahkan body menjadi everybody. Everyone, everything, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Ini yang disebut dengan sebutan indefinite person atau thing. Yang dimaksud indefinite pronoun yang person maupun thing ini menunjukkan ketidakjelasan orang tersebut. Indefinite itu istilahnya itu tidak jelas. Nah, perbedaannya adalah kalau every itu digunakan pada kalimat yang positif. Contohnya adalah everybody is perfect. Setiap orang itu sempurna. Nah, kalau any digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. I don't see anybody. Do you see anybody? Itu adalah yang interrogatif. Kalau no digunakan pada kalimat positif tapi bermakna negatif. I see nobody. Berarti maknanya negatif di sini. Tetapi kalau yang some digunakan pada kalimat positif, somebody comes here. Seseorang datang ke sini. Dan ini menunjukkan ketidakjelasan pronoun tersebut. Indefinite pronoun selain yang indefinite person maupun thing, yang kedua ada yang indefinite quantity. Berarti jumlahnya juga tidak jelas. All, much, none, few, many, little, both, some, dan lain sebagainya. Both come to the school on time. Ini menunjukkan ketidakjelasan jumlah tersebut. Both ini menunjukkan kata ganti, menggantikan sesuatu atau seseorang. Itu adalah indefinite pronoun atau pronoun yang ketujuh. Pronoun yang selanjutnya adalah yang ke-8 disebut dengan istilah relative pronoun. Relative pronoun itu apa? Kata ganti yang berfungsi menghubungkan. Dan di sini ada 4 pola relative pronoun yang digunakan. Ada kata who, whom, which, maupun that. Bedanya apa? Kalau who, whom, itu jelas seperti saya jelaskan di awal di interrogative pronoun. Who itu menggantikan subjek, whom menggantikan objek. Bedanya ini khusus untuk persons. Tetapi kalau which itu khusus untuk think, berarti non-persons. Tetapi kalau that itu neutral. Baik itu persons maupun thing, keduanya bisa digunakan. Contoh sederhana, the boy who is. Nah ini who-nya itu disebut dengan istilah relative pronoun karena dia menggantikan posisi subjeknya di sini. Who is sebagai kata kerja. The boy who is wearing the red t-shirt looks pale. Jadi who-nya di sini disebut dengan sebutan relative pronoun menggantikan subjek. Cowok yang sedang memakai kaos merah itu terlihat pucat. The boy whom you see looks pale. Whom-nya ini menggantikan posisi objek dari kata see. Nah, bagaimana dengan yang which? Which ini menggantikan non-persons. Kita lihat car. The boy which broke. The car which broke. Berarti mobil yang menabrak tembok tersebut. The car which you drove. Berarti mobil yang
kamu kendarai. Nah, which ini menggantikan thing. Bagaimana dengan that? That ini netral. Semua dari kata who dan juga which bisa digantikan dengan menggunakan that. Secara makna sama. Pronoun yang terakhir kita lihat dari sisi position ataupun function dalam sebuah kalimat. Dan di sini menempati subjek. Contohnya adalah he joins the program. He di sini adalah pronoun yang posisinya sebagai subjek. Yang kedua ada complement of subject. It is I. I ini adalah pronoun yang posisinya adalah sebagai complement of subject. Yang ketiga adalah direct object. He visits her. Her-nya di sini adalah sebagai objek dari kata visit. Yang keempat adalah indirect object. Contohnya adalah he gives her money atau he gives money to her. Jadi her-nya di sini dan juga her yang paling belakang contoh kedua ini adalah sebagai indirect object, objek tidak langsung. Dia memberinya uang, pasti uang dulu baru ke dia. Kemudian yang kelima ada object of preposition. Contohnya adalah she is afraid of him. Him ini adalah objek dari preposisi berupa of. Kemudian ada emphatic. Pronoun mempunyai makna penekanan. I myself saw the accident. Jadi myself di sini itu menunjukkan makna penekanannya. Kemudian yang terakhir ada makna alone, yaitu sendirian. Contohnya adalah he does it by myself. Jadi he does it by himself. Himself di sini itu sebagai objek dari preposisi by dan maknanya adalah alone. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan pronoun. Nah, untuk video selanjutnya kita nanti akan membahas yang keempat yaitu adjektif. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.